Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Nah teman-teman, setelah saya bersih-bersih kamar, simpun-simpun dan lain sebagainya, saya menemukan beberapa buku. Nah dari buku-buku ini yang nantinya saya akan baca, ada satu yang cukup menarik. Buku ini buku lama. Ini karangan tahun 91. Oleh karena itu, daripada kita bergosip, sebaiknya kita ngisi waktu yang ada ini dengan hal-hal yang positif. Ya, diantaranya membaca Al-Quran, membaca buku. Dan pada malam hari ini, sambil menunggu sahur, saya akan membacakan isi buku ini, ya, bertepatan dengan semakin viralnya tentang corona, Cina, yang kedua kata ini sulit untuk dipisahkan. Corona dan China, seperti itu. Sebenarnya ada apa dengan Cina? Jadi teman-teman bisa menyimak sampai akhir. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum melanjutkan, jangan lupa disupport, didukung channel ini dengan cara di like, di subscribe, di share, dan jika ada saran dan kritiknya, kami tunggu di kolom komentar. Jadi sebelum saya melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengarang buku ini, yaitu Ansori Thoyyib. Cetakan pertama itu pada tahun 1991, tepatnya di Surabaya. Penerbit CV Amar Press. Dengan adanya buku ini, saya dapat menambah wawasan tentang Islam di Cina. Baik kawan-kawan, mohon pastikan volume suaranya dibesarin, dan saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak. Di halaman pertama, Islam masuk Cina. Suatu hari di abad ke-7, Kaisar Cina mengirim utusan kepada Kaisar Virus dari kerajaan Persia. Inti delegasi ini adalah meminta tenaga-tenaga pengajar Al-Quran untuk sejumlah rakyat Cina yang telah memeluk Islam. Virus menolak lantaran menganggap Cina terlalu jauh. Konon, Islam telah mulai masuk ke tanah Cina saat Rasulullah SAW masih hidup. Menurut Haji Abu Bakar Aceh dalam bukunya Sejarah Al-Quran, Sinar Bupemi, Surabaya Malang 1956, Rasulullah SAW pernah mengutus Abdul Wahhab bin Abi Kabsyah untuk menyampaikan hadiah sekaligus memperkenalkan Islam kepada penguasa Cina. Referensi yang dipakai oleh Haji Abu Bakar Aceh antara lain buku Islam di Tanah China karangan Muhammad Zain Jambek dan Ismail Jamil. Perjalanan Abdul Wahhab sampai di Kanton Guangdong, bahkan beberapa waktu kemudian dia meninggal dan dimakamkan di Guangdong. Penolakan Virus justru mendorong penguasa Cina mengirim delegasi langsung ke Madinah. Utusan itu diterima Khalifah Utsman bin Affan.
Khalifah Utsman kemudian membalas kunjungan itu dengan mengirim sebuah delegasi. Delegasi pertama Islam datang di Cina tahun 651 Masehi dan diterima oleh penguasa Cina dengan upacara kebesaran di Xianfu. 1 abad kemudian, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mengirim satu pasukan Islam di bawah Jenderal Qutaibah bin Muslim Al-Bahili mengadakan ekspedisi ke Asia Tengah. Pasukan itu berhasil menguasai Pakistan, India, dan sekitarnya. Namun ekspedisi ini gagal sampai menaklukkan Cina lantaran Khalifah Al-Walid wafat. Namun banyak anggota pasukan Qutaibah justru menetap di Cina dan membaur dengan masyarakat setempat. Dalam riwayat dinasti Tang tahun 618 sampai 907 banyak disebut-sebut nama utusan dari pemerintahan Islam. Misalnya kaisar dari Baghdad bernama Abu Loba atau Abu Abbas, dan Abu Chafo atau Abu Ja'far mengirim utusan ke Cina. Kemudian juga Harun Ar-Rasyid. Namun agama Islam sendiri lebih banyak menyebar lewat pedagang yang mondar-mandir sambil berdakwah di sepanjang jalur sutra. Itulah sebabnya kehadiran Islam di masa lalu diterima dengan baik oleh sejumlah penguasa Cina. Bahkan tidak sedikit di antara mereka memperoleh jabatan yang tinggi, baik dalam pemerintahan maupun militer. Berbeda dengan agama-agama lain, Islam sejak awal sebenarnya selalu diterima baik oleh penduduk asli Cina. Mereka mengenal baik para pembawa agama Islam yang kebanyakan merangkap sebagai pedagang. Apalagi para mubalik itu menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap keyakinan yang mereka warisi dari para leluhur. Kebanyakan umat Islam di Cina sejak dulu kala terkenal sebagai orang-orang yang rajin, pandai, dan suka bekerja keras untuk mengembangkan ajaran Islam. Pada setiap komunitas kecil didirikan masjid. Masjid berfungsi sebagai tempat pendidikan, pusat komunitas, dan pusat pendidikan. Sejak anak-anak mereka harus belajar membaca Al-Quran, bahasa Arab, dan Persia. Di masa lampau, para pemuka Islam sudah menyusun sejumlah buku untuk belajar agama, seperti buku pelajaran bahasa Arab oleh Yusuf Mafucu'u dan Nurul Hakma Chin Peng. Nama-nama orang Tionghoa Muslim memang diakhiri dengan nama Han, sedang awalnya menggunakan nama Islam. Kebanyakan orang-orang Tionghoa yang memiliki nama depan Ma berasal dari suku Hui dan beragama Islam. Pendidikan Islam yang berlangsung di masjid-masjid itu tanpa batasan waktu. Hanya saja mereka yang sudah fasih membaca Al-Quran, bahasa Arab, dan Persia berhak mengikuti pendidikan yang lebih tinggi selama 10 tahun. Pendidikan di institut inilah yang diharapkan bisa mencetak ulama-ulama baru. Mereka yang lulus dilantik di masjid, bertepatan dengan hari raya Fitri maupun Korban. Maksudnya bertepatan dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Mereka diberi baju jubah dan ikat kepala putih serta sorban hijau, seperti dipakai ulama waktu itu. Saat itu mereka berhak dengan gelar abong atau ahong. Jadi abong dan atau ahong adalah gelar. Konon gelar itu berasal dari bahasa Arab, ikhwan. Ikhwan artinya saudara.
yang berarti bahasa lainnya itu sahabat. Namun menurut seorang ulama Cina bernama Muhammad Ma Qin, gelar itu berasal dari Akhun dalam bahasa Persia yang artinya syekh. Kawan-kawan yang kami banggakan, semoga semua ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah kebijaksanaan kita dalam berpikir, kebijaksanaan kita dalam mengambil sikap atas segala sesuatunya. Atau bahasa sederhananya, kita saring, ya kan? Kita saring sebelum kita share. Ya, kita kunyah dulu. Sesuatu yang akan masuk itu kita kunyah dulu dengan sebaik-baiknya, lalu kita telan. Jangan sebaliknya. Dapat sesuatu, contoh logikanya seperti ini kawan-kawan. Ketika kita makan pisang, apakah kita langsung memakannya? Ya tentunya kan tidak. Otomatis kita buka dulu, terus kita makan, kita ngunyah. Begitulah informasi yang kita dapat. Pintar-pintarlah kita memfilter segala sesuatunya. Oke, semoga bermanfaat. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan, dan nantikan video-video selanjutnya masih di seputaran Islam di Cina. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf. Bye-bye.